Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habibi dengan NIM 212104040026. Nah, di sini saya sedikit mengasih pandangan tentang museum virtual. Itu saya mengambil museum tentang kepresidenan Republik Indonesia. Mungkin teman-teman di sini di benak kalian yang menonton video ini bertanya, apa sih museum kepresidenan Republik Indonesia itu? Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya gitu ya. Nah, ini Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Karti adalah sebuah museum yang berada di dalam kompleks Istana Kepresidenan Bogor di Jalan Insinyur Juanda nomor 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Museum ini dibangun khusus untuk menampilkan kisah sejarah pemerintahan para presiden Indonesia. Nah, dan museum ini didirikan pada 18 Oktober 2014. Nah, mari kita langsung ke cross check-nya Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Kalau teman-teman ingin datang langsung ke sana, ke Bogor, ya silakan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa alamat museum ini yaitu di Jalan Juanda nomor 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ya, ini catat ya kalau teman-teman mau ke sana gitu ya. Nah, kalau kita datang ke sana saya kira gitu ya cukup menguras dompet, energi dan juga tenaga gitu ya. Di generasi Z ini juga teknologi juga semakin canggih kan ya. Kita bisa mengaksesnya lewat online virtual gitu. Museum ini juga menyiapkannya juga. Nah, kita langsung saja masuk ke linknya ya lewat Google Chrome. Nah, saya sudah menyiapkannya linknya ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi saja ya. Nah, ini tampilan awal waktu kita datang ke Museum Kepresidenan ini ya. Dan di sini sudah ada penampilannya batu besar gitu yang bertulisan setiap presiden ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Nah, gitu kan ya. Ini yang ditulis oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang ke-6. Kita lanjut ya. Kita sudah mulai masuk ke dalam museumnya ini ya teman-teman. Nah, di museum ini kita juga langsung ditampilkan tentang sumpah presiden ini ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi presiden itu juga disumpah itu ya. Inilah contoh, bukan contoh ya, ini adalah kalimat yang presiden ketika dilantik dan ketika disumpah gitu. Yang kita nontonnya biasanya lewat YouTube gitu ya. Ini beliau membaca teks ini yang ada di papan ini. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah kita di ruang sumpah kepresidenan ini, kita akan lanjut ke biografi ke presiden pertama yaitu Bapak Soekarno, juga sebagai pahlawan Republik Indonesia, juga sebagai proklamator dan juga sebagai presiden pertama kita. Kita langsung ke tempatnya ya. Ini ya teman-teman, kita bisa langsung lihat saja ini. Soekarno
Presiden pertama Republik Indonesia ini lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno. Lahir di Surabaya, 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sastrodihardjo. Karisma putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai ini tak terbantahkan. Soekarno muda mengabdikan dirinya untuk pergerakan kemerdekaan bangsa. Kemampuannya berorasi, berorganisasi, dan mempengaruhi orang membuatnya menjadi pendiri sejumlah partai terkemuka di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno selalu berusaha mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Soekarno menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia kepada dunia luar. Tahun 1945, bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Soekarno, sang penyambung lidah rakyat yang revolusioner, meninggalkan warisan luhur bagi bangsa, dasar negara Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Soekarno. Nah, seperti itu ya teman-teman, biografi tentang presiden yang pertama yaitu Bapak Soekarno. Kita lanjut ke perjuangan beliau setelah menjadi presiden, yaitu ini ada 3 video. Mungkin ini agak lama sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, ini untuk menambah wawasan kita ya. Kita lihat dulu ke video yang pertama. Membuatnya menjadi pendiri sejumlah partai terkemuka di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno selalu berusaha mengajak. Nah, ini perjuangannya 4 tahun sejak kemerdekaan, Irian Belanda seharusnya telah Barat meninggalkan bumi pertiwi. Namun saat itu Belanda tetap bertahan di bumi Papua dan tidak ada tanda-tanda akan meninggalkannya. Tentu saja hal ini membuat Indonesia gerah. Salah satu cara ditempuh untuk memaksa Belanda adalah melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada 23 Agustus 1949. Perundingan tersebut menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas seluruh tanah bekas jajahan Belanda kecuali Irian Barat yang baru akan dikembalikan 2 tahun kemudian. 2 tahun berlalu, tapi Belanda kembali ingkar janji. Tidak hanya bertahan di Irian Barat, Belanda bahkan mempersiapkan agar Irian Barat dapat merdeka hingga terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda memprakarsai pembentukan Dewan Nasional Papua yang dideklarasikan secara tergesa-gesa pada tanggal 1 Desember 1961. Presiden Soekarno menyikapinya dengan mengumumkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan tanah air.
Tindak lanjut dari pelaksanaan Trikora adalah pembentukan Komando Mandala. Pemerintah Republik Indonesia telah siap melaksanakan military operation dengan 3 tahap. 1. Tahap infiltrasi. 2. Tahap eksploitasi. 3. Tahap konsolidasi. Akhirnya, Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, mengajukan rencana sebagai penyelesaian masalah Irian Barat dan dikenal sebagai Persetujuan New York. Tindak lanjut dari New York Agreement adalah diadakannya Perpera. Hasilnya menyatakan rakyat Irian Barat dengan suara bulat tetap menjadi bagian wilayah NKRI. Dan sampai sekarang, Irian Barat masih menjadi wilayah RI yang dibagi 2 provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Irian Jaya Barat. Perdana Menteri tidak Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, perjuangan beliau untuk mempertahankan di Irian Barat sana ya. Kita lanjut perjuangan beliau yang kedua, yaitu di Asian Games. Indonesia itu menjadi tuan rumah yang keempat di Asian Games. Mari kita tonton bersama-sama. Sebagai pemimpin dari sebuah negara yang baru merdeka, Bung Karno menginginkan agar dunia internasional mengenal dan menghargai Indonesia. Karena itulah, Indonesia bersedia menjadi tuan rumah sebuah perhelatan akbar, Asian Games keempat, tahun 1962. Berbagai persiapan dilaksanakan, seluruh pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, dan warga Jakarta, bahu-membahu mensukseskannya. Untuk mempercepat pembangunan pada tahun 1961, dibentuklah Komando Urusan Asian Games, KUPAG, langsung di bawah komando Presiden dengan Komandan Pelaksana, Mayor Jenderal D. Suprayogi. Pembangunan kompleks olahraga dan Stadion Senayan yang megah, pembangunan jalan baru termasuk Jalan Tamrin, Gatot Subroto, dan Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, hingga TVRI, semua dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, dibangun pula patung selamat datang yang digagas Bung Karno sebagai lambang keramahan bangsa Indonesia menyambut para peserta Asian Games pada tahun 1962. Akhirnya saat yang dinantikan tiba, duta-duta olahraga dari seantero benua Asia berkumpul di Jakarta. Pada 24 Agustus 1962, Asian Games keempat resmi dibuka oleh Presiden Soekarno dan diikuti oleh 18 negara dengan mempertandingkan 13 cabang olahraga. Indonesia kala itu diwakili oleh 290 atlet terbaiknya. Dengan mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Upacara pembukaan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang dan TVRI mencatat sejarah dengan mengudara pertama kalinya saat menyiarkannya secara langsung. Walaupun sempat menghadapi pertentangan karena kontingen Taiwan dan Israel yang tidak diikut sertakan, namun Asian Games keempat dapat berjalan lancar. Asian Games keempat ditutup pada 4 September oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai perwakilan dari Asian Games Federation. Indonesia berhasil meraih peringkat 2 di bawah Jepang. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games keempat menghapus keraguan dunia internasional sekaligus membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia adalah negara baru yang patut diperhitungkan. Sungguh sesuai dengan impian sang proklamator untuk mengangkat nama Indonesia, mengangkat gengsi Indonesia, dan mengangkat prestis Indonesia. Asian Games bukan hanya untuk olahraga, melainkan untuk membangun satu nation building Indonesia. Semoga cita-cita tersebut tidak hanya menjadi mimpi semata, namun dapat tetap tertanam dalam jiwa raga setiap anak bangsa tercinta Indonesia hingga kini dan nanti.
begitulah teman-teman tentang perjuangan atau karya yang telah diberikan oleh Bapak Soekarno, yaitu memperkenalkan negara Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games yang keempat untuk membuka mata dunia gitu. Jika Indonesia ini tidak Dengan bisa sebutan Bung Karno. diremehkan gitu kan ya teman-teman. Kita lanjut ke video yang ketiga. Mari kita simak bareng-bareng ya. Yaitu tentang konferensi Asia Afrika. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Kota Bandung terkenal karena keindahan dan ragam budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, pada tahun 1955, nama Bandung mendunia karena menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika dan Rusia berkembang menjadi dua kekuatan yang saling bersaing hingga memicu Perang Dingin. Dunia pun takut Perang Dunia akan terulang kembali. Kondisi inilah yang melatar belakangi Presiden Soekarno melahirkan ide pentingnya solidaritas negara-negara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme. Akhirnya, diputuskan tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Ini merupakan konferensi internasional pertama dalam sejarah yang disponsori dan diselenggarakan oleh negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara, di antaranya Afghanistan, Arab Saudi, India, Republik Rakyat Cina, dahulu Tiongkok, Jepang, hingga Yordania. Nelson Mandela Muda pun turut hadir. Konferensi Asia Afrika inilah yang kelak mengilhaminya menjadi pemimpin besar Afrika Selatan. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Presiden Soekarno lalu mengubah namanya menjadi Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna. Pada hari pembukaan, para pemimpin dunia legendaris tersebut melakukan historical walk, yaitu perjalanan dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka. Ali Sastro Amijoyo dan Ruslan Abdul Ghani terpilih menjadi pemimpin dan sekretaris sidang. Presiden Soekarno pun membuka konferensi dengan pidatonya yang sangat epik dan inspirasional. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Sidang terbagi menjadi 3 komite, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang akhirnya melahirkan Dasasila Bandung. Inilah yang mendasari gerakan non-blok. Nah, seperti itulah kisah tentang presiden yang pertama, yaitu Bapak Soekarno, yang ada di Museum Kepresidenan. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada foto-foto presiden kita dari yang pertama sampai yang ke-6. Dari Bapak Soekarno, Bapak Harto, Bapak Habibie, dan Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini yang nantinya akan diisi oleh Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 kita ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di yang tempat kali ini di lantai 3. Nah, ini ada perpustakaan kepresidenan. Kita tidak lupa juga tentang perpustakaan ini jika kita nanti
ke sana atau teman-teman yang ke sana, jangan lupa mampir ke perpustakaan ini ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini juga ada foto, bukan foto sih, ini patung ya. Banyak juga ini patung-patungnya, di sana juga ada gitu ya. Jadi teman-teman di sini tidak boleh sebat gitu ya, no smoking di sini ya, di ruangan perpustakaan kepresidenan ini ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di lantai paling atas ini kayaknya ya. Saya juga kurang tahu, belum pernah ke sana juga. Nggak tahu kemana sih ini. Nah, kayaknya iya sih. Kita coba pencet ya di lift, ada apa? Nah, ini ada patung Garuda Pancasila. Nah, ini ya. Dan juga ada tulisan proklamasi. Dan di sampingnya juga ada tulisannya tentang Pancasila. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.